Jadi nantinya kita akan melintas di Jorong Tantaman, Jorong Gumarang, Jorong Foto Alam, Jorong Kayu Pasak, dan Jorong Foto Gadang. Banyak genangan air ya, yang mengalir di badan jalan aspal yang membuat cepat rusaknya aspal. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di jalur ini atau di jalur Palembayan ini memang sepi. Rumah terlihat jarak. Sebetulnya rumah-rumah masyarakat sebagian besar banyak yang di luar jalur yang kita lewati ini. Jadi makanya terlihat sepi rumah-rumah warga di sepanjang jalan ini. Jorong-jorongnya banyak yang di luar jalur yang kita lewati ini. Hanya ada rumah di atas. Nah, ini kita masuk di Jorong Lubuk Gadang yang masih di kecamatan, yang masih di Nagari sampai Koto Palembayan ya. Masih di Nagari sampai Koto Palembayan. Jorong Lubuk Gadang. Di sini ada jembatan ya, di bawah. Ada jembatan. Di kecamatan Palembayan ini cukup lumayan luas juga rekan-rekan. Ini bekas longsor di sebelah kanan. Wow. Yes. Longsor pasir. Sedikit licin ya rekan-rekan. Karena jalan udah ditimbun material pasir longsor. Mesti hati-hati karena di sebelah kiri jurang ya. Nah, ini juga ada rumah warga sepertinya ya, yang ini ada jalan setapak naik. Mesti hati-hati di jalur ini karena ini bagian kiri jurangnya dalam. Nah, ini baru di aspal sebenarnya. Kotornya karena ini lumpur. Yes, ini emang rawan longsor nih. Yes. Dulu kita juga pernah ambil perjalanan dari Pasaman Barat ke Bukit Tinggi via
Palembayan ini ya. Cuman belum sampai rekan-rekan. Ya rekamannya masih ada sama kita, cuman belum sempat mempublikasikan. Udah berapa tahap, udah masuk yang keempat kalau nggak salah, dari padang sawah. Ya tentunya suasananya beda ya, yang arah dari Pasaman dengan yang arah dari Bukit Tinggi. Jadi perjalanan kita ini dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat via Palembayan yang sedang kita lewati. Ada beberapa nagari yang sudah kita lewati, Nagari Baringin, Nagari Cipinang, Nagari Sungai Pua, dan posisi kita di Lurah Gadang, Jorong Lurah Gadang di Nagari sampai Koto Palembayan. Di sini agak sedikit sepi ya, sepi. Ini kalau mogok cukup lumayan juga dorong. Nah kalau dilihat bengkel atau tempat perbaikan motor mungkin agak sedikit jauh jaraknya dari lokasi kita ini. Ditambah lagi yang membuat kita kewalahan, tanjakan dan jalan rusak. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, ini salah satu jorong di Nagari sampai Koto Palembayan. Oh, ada kucing. Jorong Lurah Gadang kalau nggak salahnya. Nah, jorongnya terlihat tidak ada rumah ya. Sebetulnya rumah-rumah warga ini banyak ini rekan-rekan. Cuman bangunan rumah-rumah warga agak jarak dari jalan ini ya. Agak jarak. Jadi seperti tidak ada rumah-rumah warga. Ya walaupun ada nggak terlalu banyak ya, satu-satu, itu pun jarak-jarak. Permisi bro. Wes. Banyak genangan air. Wes. Nah ini ada beberapa rumah warga di jorong ini Lurah Gadang. Jorong Lurah Gadang, Nagari sampai Koto Palembayan. Ya kita nggak bisa tidak bisa ngegas terlalu di sini ya. Pertama jalan agak sedikit sempit, juga banyak tikungan, serta banyak sumber air di badan jalan. Jadi ya emang sebaiknya kita sedikit santai, nggak perlu keburu-buru. Yang penting selamat sampai di tujuan. Belok kiri. Kanan ada rumah warga juga. Atas. Ya, sebenarnya udah ini menjelang jembatan. Ini di penghujung Nagari sampai Koto Palembayan kalau nggak salah, ini jembatan ini perbatasan. Rekan-rekan, ini kedai yang di sebelah sudah ini ya,
sudah dikosongkan karena emang rawan longsor di sebelah kiri. Bahan bakar kita masih oke. Jadi artinya kita tidak nambah bahan bakar hingga ke Kinali. Ini jalan cukup lumayan. Ada berlubang, juga ada yang sebagian ini taban. Karena memang pada bulan terakhir kawasan Sumatera Barat sering diguyur hujan yang membuat beberapa ruas jalan taban hingga longsor. Ya, alhamdulillah perjalanan kita cuaca cerah, tidak hujan, tidak berkabut. Hanya saja beberapa ruas jalan ada yang berlubang, rusak, dan ini ada pengerjaan jalan. Ada pengerjaan jalan nih rekan-rekan ya, di perbatasan Nagari sampai Koto Palembayan menjelang Nagari Tigo Koto Silungkang. Ada pelebaran jalan karena memang di sini ada bekas longsor. Jadi ada pembersihan jalan. Alat berat lagi bekerja. Kita mesti nunggu aba-aba dulu. Sudah dikasih kode ya, bisa lewat. Kita mesti hati karena terlihat jalan licin sepertinya ini. Terlihat licin. Ada lumpur bekas sini, bekas longsor, juga lumpur galian saluran air ya, karena emang saluran air yang lebih diutamakan dulu ya sebelum jalan diperbaiki. Ya, sepertinya ini jalan mau dipelebar ya. Kita lihat ada penggalian untuk saluran air yang di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada jorong arah ke bawah. Jadi kalau saluran air udah lebih dulu dikerjakan atau berfungsi, artinya baru aspal atau pelebaran aspalnya baru bisa dijamin agak sedikit tahan. Tapi kalau aspal didahulukan atau diutamakan lalu menyusul saluran air, otomatis jika hujan jalan yang sudah diaspal berkemungkinan bisa rusak kembali. Jadi emang sebaiknya saluran air dulu diselesaikan baru ini. Ini sedikit licin rekan-rekan, mesti hati-hati ya, nggak perlu keburu di kawasan ini. Di sini ada pengerjaan jalan lagi.
Sini ada pelebaran jalan juga. Sedikit nanjak dengan jalan licin. Ya, kalau jalur Palembayan ini kalau udah tuntas diperbaiki semua, mungkin jalur Pasaman jauh lebih cepat via Palembayan ini. Ya, sebagai jalan memang ada yang sudah lebar ya. Cuman sebagian seperti yang kita lihat masih ada pengerjaan pelebaran dan perbaikan saluran air. Ini menjelang Jorong Tantaman kalau nggak salah ya. Apa udah masuk apa belum ya? Di Jorong Tantaman, di Tigo Koto Silungkang, Nagari Tigo Koto Silungkang. Nah, ini Taban lagi di sebelah kanan. Wow, cukup lumayan dalam ya. Yes. Waduh, jauh dalam rekan-rekan. Separuh jalan udah Taban, separuh aspal. Ini aspalnya baru, cuman kotornya karena lumpur ini, lumpur hujan. Ya, seharusnya seperti yang saya bilang tadi, dam dulu atau saluran air dulu, baru diaspal baru. Kalau barusan terlihat udah aspalnya udah bagus, baru didam. Jadi jika Taban otomatis percuma diaspal bazir. Nah, ini masih jalan lama ya. Sekitaran, oh ada si Ombing. Permisi Ombing. Lumayan besar si Ombing. Ombing si tinjau laut. Tikung lagi. Belum ada terlihat bintang rosa yang ukuran besar. Di sini ada bus yang udah lama ini ketiduran ya di sebelah kanan. Nah, ini bintang rosa, nggak jalan ya hari ini. Di sebelah kanan ada berapa unit? Kalau nggak salah 2 unit. Ya, karena emang sewa atau penumpang sepi ya, di beberapa bus tidak beroperasi. Dari Palembayan ini kita juga bisa mengarah ke Batu Kambiang, Nagari Batu Kambiang, Kecamatan Lubuk Basung. Ya, insya Allah
ada kesempatan nanti kita akan menempuh perjalanan dari Pelembayan ini mengarah ke Batu Kambiang dan nantinya akan mengarah ke Lubuk Basung atau mungkin ke Lembah Bawan. Jadi rekan-rekan akan bisa melihat suasana perjalanan kita dari Pelembayan ini hingga ke Lembah Bawan yang mengarah ke Batu Kambiang. Jadi kita udah masuk di Tigo Koto Silungkang atau Nagari Tigo Koto Silungkang, tepatnya di Jorong Tantaman. Di sebelah kanan ada puskesmas. Jadi ada satu nagari lagi setelah Nagari Tigo Koto Silungkang ini yang akan kita lewati sebelum mengarah atau sebelum masuk di Pasaman Barat atau Kinali, yakni nantinya Nagari Salareaya serta beberapa jorong. Jadi posisi kita tepat di Jorong Tantaman di Nagari Tigo Koto Silungkang. Jalan sudah terlihat bagus dan beraspal, ada garis pinggir dan